dalam budidaya hortikultura seperti cabai, tomat, terong, bawang, dan sayuran daun. Ada 3 hama utama yang sering menyebabkan kerugian besar: kutu kebul, thrips, dan ulat gerayak. Berdasarkan berbagai penelitian di bidang entomologi pertanian, ketiga hama ini bukan hanya merusak secara fisik, tetapi juga menjadi faktor penyakit yang memperparah kerusakan tanaman. Mari kita bahas secara ilmiah. Kutu kebul Bemisia tabaci. Kutu kebul adalah serangga dari ordo Hemiptera. Dalam banyak jurnal perlindungan tanaman, Bemisia tabaci dikenal sebagai salah satu hama paling merugikan di daerah tropis. Fakta penelitian: mampu berkembang biak sangat cepat, siklus hidup 18-25 hari tergantung suhu. Betina dapat bertelur 100-300 butir selama hidupnya. Populasi meningkat pesat pada suhu kurang 25 Celcius. Menjadi faktor virus seperti virus kuning pada cabai dan tomat. Penelitian menunjukkan bahwa kerugian akibat virus yang ditularkan kutu kebul bisa mencapai 40-80 kehilangan hasil panen jika tidak dikendalikan. Cara merusak tanaman: menghisap cairan daun gifs daun menguning dan klorosis. Menghasilkan bun madu gifs memicu jamur jelaga. Menularkan virus gifs pertumbuhan terhambat. Pengendalian berdasarkan penelitian. A. Insektisida sistemik. Bahan aktif yang efektif menurut berbagai uji lapangan. Imidacloprid neonicotinoid bekerja sistemik. Thiamethoxam, acetamiprid, bekerja dengan mengganggu sistem saraf serangga. B. Penghambat pertumbuhan. Buprofezin menghambat pergantian kulit nimfa sehingga populasi terputus. C. Pengendalian hayati. Penelitian menunjukkan efektivitas. Jemur Boviria bassiana. Predator alami seperti kumbang dan parasitoid. Penggunaan jamur entomopatogen efektif pada kelembapan tinggi. Thrips parvispinus and franklinella. Thrips adalah serangga kecil berukuran 1-2 mm, namun dampaknya besar. Fakta ilmiah: berkembang pesat di musim kemarau. Siklus hidup 12-20 hari. Mampu menyebabkan kehilangan hasil hingga 50%. Menjadi faktor virus TS Weevil virus. Penelitian menunjukkan bahwa thrips berkembang lebih cepat pada suhu tinggi dan kelembapan rendah. Kiala serangan. Daun berwarna keperakan. Caroting. Bangga gugur. Buah kakit. Pengendalian ilmiah. Bahan aktif efektif. Spinetoram. Abamectin. Imamectin benzoat. Lambda cihalatrin. Spinetoram dan abamectin bekerja pada sistem saraf dan efektif pada dosis rendah. Strategi anti-resistensi. Penelitian menunjukkan thrips cepat kebal terhadap insektisida jika digunakan terus-menerus. Solusi: rotasi bahan aktif berbeda golongan. Jangan gunakan satu jenis insektisida lebih dari 2-3 kali berturut-turut. Ulat Gerayaka Spodoptera litura. Ulat gerayak termasuk Ordoptera dan dikenal sangat merusak. Data penelitian. Betina bisa bertelur hingga 1000 butir. Aktif makan pada malam hari. Serangan berat bisa menghabiskan daun dalam 1-2 malam. Kerugian panen akibat ulat gerayak dapat mencapai 30-70 tergantung tingkat serangan. Pola Karasaken. Don Berlebang. Tinggal tulang daun. Serangan masif dalam waktu singkat. Pengendalian berdasarkan uji lapang. Insektisida modern. Klorin ganggu otot serangga. Imamectin benzoat. Spinosad. Chlorantraniliprol terbukti sangat efektif terhadap larva instar muda. B. Pengendalian biologis. Bacillus thuringiensis BT. Boviria bassiana. Penelitian menunjukkan BT efektif pada larva muda dan lebih aman bagi musuh alami.
Strategi terbaik menurut ilmu PHT pengendalian hama terpadu. Berdasarkan konsep pest management. Monitoring rutin minimal 2 kali seminggu. Gunakan perangkap kuning untuk monitoring populasi. Ambang ekonomi harus diperhatikan sebelum semprot. Rotasi bahan aktif. Kombinasikan kimia tambah hayati. Jaga sanitasi lahan. Gunakan mulsa plastik. Hindari pemupukan nitrogen berlebihan menarik hama. Kutu kebul, trips, dan ulat gerayak adalah hama utama hortikultura tropis. Berdasarkan penelitian, populasi meningkat pada suhu tinggi. Siklus hidup cepat bisa menyebabkan kehilangan hasil 30–80. Pengendalian efektif harus berbasis rotasi bahan aktif. Kombinasi kimia dan hayati lebih berkelanjutan. Petani modern bukan hanya menyemprot, tetapi memahami biologi hama. Penutup yang kuat. Jika kita memahami siklus hidup dan cara kerja hama, maka kita bisa mengendalikan sebelum merusak panen. Pertanian maju bukan soal banyak semprot, tapi semprot yang tepat, dosis tepat, waktu tepat. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke sesama petani agar hasil panen meningkat dan kerugian berkurang.